Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Jangan berani-beraninya membuat keributan di... Kau berani melaput padaku. Akan kupatahkan kakimu. Berhenti. Ayah. Ayah. Mereka membawa putri saya pergi. Apel. Cepat, kejar mereka. Ayah. Saya salah. Saya seharusnya tidak membangkang pada ayah dan menikahi bajingan itu. Saya salah. Anak bodoh. Ayah tidak menyalahkanmu. Kamu adalah anak ayah. Bagaimana dengan putri saya? Apa yang terjadi? Bukankah ayah bilang bahwa ayahnya sudah memutuskan hubungan dengannya? Saya juga tidak tahu. Menantu, kita baru pertama kali bertemu. Menantu, apa maksud dari semua ini? Saya membesarkan anak saya dengan sepenuh hati. Ketika dia menikah ke keluarga Anda, diperlakukan seperti pelayan saja sudah buruk. Tapi Anda telah membuatnya menjadi seperti ini. Apakah Anda tahu apa yang akan saya lakukan? Bos, saat kami tiba, mereka sudah kabur dari dermaga. Apel. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ayah. Tidak, hilangnya anak itu tidak ada hubungannya dengan kami. Benar. Merekalah yang merebut anak itu. Kami juga tidak bersalah. Benar, benar. Kami juga tidak bersalah. Menantu, kami sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kami boleh pergi sekarang, kan? Kamu mau pergi? Tidak semudah itu. Anda menginginkan cucu laki-laki, bukan? Hari ini, saya akan membuat Anda melepaskan harapan itu. Mulai sekarang, Yelin tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Anda. Yelin, ayah di sini. Kamu tidak perlu takut akan apapun. Bersihkan ini. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Ayah, The film was translated Seandainya and dulu, narrated by M. Media. saya mendengarkan ayah. Apakah anak saya tidak akan hilang? Tenang saja. Kami pasti akan menemukannya. Hati-hati. Ya, Meng Yeojuan, kepala keluarga Min. Senin, istri Meng Yeojuan. lihat. Mata itu begitu cerah dan waspada. Leontin Jokini, apakah ayah yang membelikannya untuk bayi itu? Saya tidak membelinya. Tapi kualitasnya cukup bagus. Pasti itu hadiah dari salah satu kerabat kita. Sepertinya begitu, kita tidak ingin terlalu mencolok. Jati biarkan bayi itu terus memakainya. Iya, 20 tahun yang lalu. Ayah. Kita pasti akan menemukan Shishi. Syukurlah kamu sudah kembali. Menguenya, anak kandung Yelin. Ibu. Dia itu. Mengyun, anak kandung Min Yeojuan. Jangan panggil saya ibu. Saya bukan ibumu. Apa yang terjadi? lihat saja sendiri.
Bagaimana ini bisa terjadi? Tertulis dengan jelas di sini. Kau dan kami sama sekali tidak punya hubungan darah. Kau bukan anak kandung kami. Lalu, siapa saya? Bagaimanapun, Meng Yue adalah anak kandung kami. Kami bahkan tidak tahu. Anak siapa dirimu? Kalau bukan, karena kamu. Bagaimana mungkin anak kandung kami menderita begitu hebat? Selama saya bisa menemukan ibu, asalkan menemukan ibu, penderitaan kecil ini tidak ada apa-apanya. Meng Yue, putriku, ibu minta maaf, nak. Ibu minta The maaf, film was nak. translated and narrated by M Media. Pergi dari sini. Ibu, meskipun saya bukan anak kandung ibu. Apakah 20 tahun lebih yang kita lalui bersama? Itu semua palsu? Ibu? Saya hanya punya satu anak kandung, dan itu adalah Meng Yue. Kamu telah menempati posisi pewaris untuknya selama bertahun-tahun ini. Sudah saatnya mengembalikan hidup itu padanya. Meng Yue, ayo pergi. Ibu. Begitu banyak tahun telah berlalu. Shishi. Di mana sebenarnya kamu berada? Ayah, ada apa? Tidak apa-apa, mungkin tadi saya salah lihat. Siapa kamu? Saya Yilin. Kamu bukan. Yelin, saya baru 18 tahun. Hasil tesnya sudah keluar. Ini benar-benar Alzheimer. Nyonya Yel. Sichuan, asisten Yelin. Sejak saya mulai mengelola perusahaan, saya selalu tenggelam dalam pekerjaan setiap hari. Saya tahu kesehatannya tidak baik, tapi saya tidak tahu kalau separah ini. Sebagai ibu dan anak, apakah saya gagal sebegitu parahnya? Nyonya Yel, Anda sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Mulai sekarang, saat kamu bekerja, ajak ayah ikut serta. Hargailah setiap hari yang kamu miliki bersamanya. Bagaimana? Selama bertahun-tahun saya mengelola perusahaan. Saya tidak mengecewakanmu, bukan? Itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan putri saya. Hotel ini adalah salah satu yang baru saja kami akuisisi. Saya hanya di sini untuk memeriksanya hari ini. Kamu harus ikut dan melihatnya. Izinkan saya menerima panggilan ini. Halo. Tidak masalah. Ya, silakan. The film was translated and narrated by M Media. Kalau begitu nanti saya traktir makan. Ayah. Ayah. Ayah, ada apa dengan ayah? Dia. Saya tidak ingat. Tidak apa-apa. Jika ayah tidak bisa mengingatnya, jangan dipaksakan. Sepertinya kondisi ayah semakin memburuk. Biarkan beliau beristirahat. Anji, tetaplah di sini dan jaga tuan. Kalian semua, ikut saya. Ayah, beristirahatlah dengan tenang. Saya akan segera kembali. Ayo pergi. Saya dengar, dia adalah pewaris keluarga Meng. Mengapa dia bekerja di sini? Mungkin, dia hanya ingin merasakan bagaimana kehidupan orang kaya.
Tua. Perut saya terasa tidak enak. Saya akan ke kamar kecil. Bisakah Anda menunggu di sini sebentar? Silakan. Dielin, Kemana Tuan pergi? Gawat. Dielin, Tuan, Anda pasti salah tempat. saya mencari Yelin. Ini adalah restoran kelas atas. Anda butuh kartu keanggotaan premium untuk masuk. Saya mencari Yelin. Kami tidak memiliki siapapun bernama Yelin di sini. Dielin, Pergi dari sini sekarang juga. Tuan, silakan pergi. Tidak ada Yelin di sini. Dielin, Siapapun yang datang ke sini adalah tamu. Bagaimana ibu bisa memperlakukan orang seperti ini? Orang seperti dia mungkin punya kartu keanggotaan kita. Saya punya kartu karyawan. Saya yang akan membayar makanannya hari ini. Ayo kita pergi, Tuan. Pak tua itu jelas membawa masalah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Mang Wenyan. Hanya berpura-pura menjadi orang baik, ya. Duduklah, Tuan. Dielin, Tuan, saya bukan Yelin. Dielin, Tuan, biarkan saya mengambilkan segelas air untuk Anda. Ibu. Ibu? Tak kusangka kakak bertindak secepat ini. Sudah menemukan keluargamu. The film was translated and Ibu. narrated by M Media. Bukankah sudah saya katakan? Jangan panggil saya ibu. Ibu, soal aku dan kakak yang tertukar saat kecil. Dia juga baru mengetahuinya belakangan ini. Belum bisa mengubah cara dia memanggil ibu. Itu juga wajar. Tidak heran. Saya sudah menduganya. Untuk seorang pewaris kalangan atas, yang tiba-tiba bekerja sebagai pelayan. Ternyata dia hanyalah penipu. Kakak sudah meninggalkan keluarga Meng. Dia harus mengandalkan tangannya sendiri untuk mencari nafkah sekarang. Tidak ada yang salah dengan itu. Ibu, karena kita sudah bertemu dengannya, kita harus mendukung usahanya, Kak. Baiklah. Kakak, kau tidak keberatan melayani kami, bukan? Silakan lewat sini. Mengiwi, kamu yang ngurus pesanannya. Ibu, saya ingin mencoba ini. Saya belum pernah melihat hidangan seindah ini sebelumnya. Baik, asalkan kamu menyukainya. Yang ini, pesan semuanya. Kak, bisakah kau menuangkan segelas air panas untuk saya? Makanan di sini luar biasa enak. Pastikan untuk makan banyak nanti. Baiklah. Bagaimanapun, dia adalah anak yang dibesarkan keluarga Meng selama 20 tahun lebih. Dari semua hal yang bisa dilakukan, dia memilih menjadi pelayan. Itu benar-benar memalukan. Saya bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah saya. Tidak ada yang memalukan dari hal itu. Kamu. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Air yang kau tuangkan terlalu panas. Dan saya bereaksi secara naluri ya. Apakah dia membakarmu? Saya tidak melakukannya. Saya baik-baik saja, Ibu, dibandingkan dengan rasa sakit yang saya derita. Di masa lalu, ini sama sekali bukan apa-apa. Saya tahu kamu iri pada Mengiwe, tapi dia telah menanggungnya menggantikanku. Begitu banyak penderitaan yang telah dialaminya. Bagaimana bisa kamu sengaja melukainya? Bagaimana kamu bisa menjadi sekejam ini? Kamu sebaiknya jaga dirimu baik-baik. Apa itu sakit? Baiklah. Saya sudah menduganya. Ibu adalah yang terbaik bagi saya. Kau bahkan tidak bisa menangani keluhan kecil ini. Kau mencuri hidupku selama The bertahun-tahun. film was Bagaimana mungkin translated aku and membiarkanmu hidup narrated dengan by mudah? M Media. saya tidak akan membiarkanmu menindasnya. Apa urusannya denganmu? Dielin, apa kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Tuan. Ibu, jangan salahkan kakak. Itu karena kecerobohanku sendiri. Mengiwi, kamu sudah sangat menderita.
Namun kamu hanya tahu cara memedulikan orang lain. Kamu bahkan tidak tahu cara memedulikan dirimu sendiri. Kakak, perutku terasa sedikit tidak nyaman. Bisakah kakak mengantarku ke kamar kecil? Dia hanyalah seorang pelayan. Bukankah memang itu tugasnya? Apa maksudmu dengan bagaimana bisa? Cepatlah. Kakak, ibu hanya merasa sedih karena hidupku yang begitu sulit. Ibu tidak bisa menahan diri untuk melontarkan kata-kata tajam. Tolong, jangan dimasukkan ke dalam hati. Apakah Anda sudah merasa lebih baik sekarang? Aku baik-baik saja, sudah jauh lebih baik. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kalian lakukan semua? Membiarkan sembarang orang masuk ke sini. Ada apa, Nyonya Shen? Orang tua pikun ini terus berkeliaran di dekat saya. Mengapa kalian belum mengusirnya? Nyonya, ini adalah... Apa yang kalian tunggu? Jadi kalian takut menyinggung orang tua ini. Tapi kalian tidak takut menyinggung keluarga Meng. Baik, Nyonya. Dia datang ke sini untuk makan. Dia sudah membayar makanannya. Lagi pula, dia mungkin hanya ingin melihat hidangan yang ada di atas meja. Sepertinya menderita demensia. Dia tidak berniat jahat. Nyonya, lihat ini. Sayang, abaikan saja dia. Lupakan saja. Jika dia pergi, aku tidak akan bisa menjalankan rencanaku. Ibu, karena ibu mempercayai kakak, maka aku pun akan mempercayainya. Meskipun aku harus merugi, tidak masalah. Di mana gelangku? Gelang apa? Hadiah selamat datang yang ibu berikan padaku. Harganya 1 juta. Saya sudah mencari di setiap sudut. Kamar kecil. Gelang itu benar-benar tidak ada. Saat aku masuk, jelas-jelas aku masih memakainya. Bagaimana bisa hilang saat aku keluar? Kakak Meng Winyan, bukankah kakak masuk bersamaku tadi? Apakah kakak melihat sesuatu? Tidak. Gelang itu sangat penting bagiku. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah memberiku hadiah. Aku sangat menyayanginya. Jika kakak menyukainya, aku akan membelikan yang baru untuk kakak. Apa maksud ibu? Apakah ibu pikir saya yang mencurinya? Aku tahu karena aku kembali. Kakak tiba-tiba berubah dari pewaris kaya menjadi orang biasa. Kakak benar-benar tidak bisa menerimanya. Tapi kakak seharusnya tidak membalas dendam padaku seperti ini. Dulu seorang wanita terpandang, sekarang malah jadi pencuri. Kamu biasanya terlihat jujur. Bagaimana bisa tanganmu begitu kotor? Manajer, kenapa ada orang seperti ini di toko kita? Membiarkannya tetap di sini hanya akan mengundang masalah. Saya tidak mencurinya. Cukup, Meng Winyan. Jika gelang itu ada padamu, keluarkan sekarang juga. Jangan membuat tontonan. Ibu, bahkan ibu pun mengira saya yang mencurinya. Jika kamu tidak mencurinya, mengapa kamu begitu cemas? Saya. Ibu, tolong bicara padanya. Suruh kakak mengembalikan gelang itu padaku. Aku sangat menyukai gelang itu. Itu adalah hadiah pertama yang pernah ibu berikan padaku. Kamu akan mengeluarkannya atau tidak? Saya tidak mencurinya. Dia sendiri yang kehilangan barangnya. Mengapa menyalahkan orang lain? Baiklah. Karena kamu menolak mengeluarkannya. Saya harus menggeledahmu sendiri. Lakukan, tahan dia. Jangan sentuh saya. Telanjangi dan geledah dia untuk saya. Jangan berani-berani menindasnya. Nyahlah, orang tua bangka. Tuan, lepaskan saya, jangan sentuh saya. Apakah Anda sadar bahwa tindakan Anda ini melanggar hukum? Apa itu melanggar hukum? Semua orang sudah cukup melihat aib keluarga Meng kita hari ini. Jadi satu skandal lagi tidak akan ada bedanya. Meng Winyan, meskipun kamu bukan anak kandung saya tetap menafkahimu selama 20 tahun lebih.
Apapun yang terjadi hari ini, saya yang bertanggung jawab. Saya ingin melihat, apakah kamu berani melaporkan saya? Geledah dia. Dielin. Dielin. Lepaskan saya. Apakah kamu menemukannya? Tidak. Terus cari. Nyonya Yale, kami sudah menemukannya. Di mana? Seseorang melihat pria tua itu masuk ke sebuah restoran. Dan dia tidak pernah keluar lagi. Putar rekaman keamanan restoran. Restoran inilah tempatnya. Perbesar. The film was translated and narrated by M. Nyonya. Media. Begitu menemukannya, berikan pada Meng Yue. Gelangnya tidak ditemukan. Mungkinkah itu bukan dia? Meng Yue, pikirkan baik-baik lagi. Apakah kamu meninggalkannya di tempat lain? Sudah saya katakan, saya tidak mengambilnya. Sekarang Anda harus percaya pada saya, bukan? Apakah ini? Bagaimana denganmu? Apakah kau mencurinya? Tidak mungkin, dia tak pernah berhubungan denganmu. Tuan, dari mana Anda mendapatkan kalung ini? Saya mengerti. Meng Winyan yang membiarkan dia masuk tadi. Mereka berdua pasti bekerja sama. Tidak heran Meng Winyan terus melindunginya. Jadi mereka terlibat bersama. Akhirnya, kebenaran terungkap. Orang seperti itu pantas dipenjara. Mereka membesarkanmu selama 20 tahun lebih. Dan kamu adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Jika mencuri milik orang lain, bukankah kau pencuri? Bagaimana kamu bisa membenarkan tindakan mencuri? Apa yang perlu ditangisi? Kamu penipu. Saya pikir saya telah salah menuduhmu. Tapi saya hanya dipermainkan seperti orang bodoh. Berpura-pura polos. Mencari simpati. Bagaimana saya bisa membesarkan orang seperti kamu? Saya tidak melakukannya. Meng Yue, bagaimana kita harus berurusan dengan mereka? Kamu yang putuskan. Ibu, jika terserah padaku, aku akan mengirim pencuri itu ke kantor polisi. Uang 1 juta yuan itu cukup untuk membuat mereka dipenjara 10 tahun. Meng Yue, ini masih berhati lembut rupanya. Ibu telah membesarkan kakak selama bertahun-tahun. Dan bisa dibilang, kakak telah menemani ibu selama ini. Itu kesalahanku tadi. Mengapa kita tidak biarkan saja masalah ini berlalu? Kau telah dizalimi. Aku bisa memaafkan kakak. Tapi orang tua ini, aku tidak akan membiarkannya hari ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Jika dia berlutut dan meminta maaf padaku hari ini, aku akan memaafkannya. Tidak, kami belum selesai melakukan penyelidikan. Tapi bukankah gelang itu diambil darinya? Sudah cukup murah hati kita tidak menyeretnya ke penjara. Apa salahnya berlutut? Dia hanyalah pria tua yang sakit. Apa hubungannya menjadi tua dengan hal ini? Sebagai kakak, bukankah seharusnya kakak membantuku mendapatkan keadilan? Tahan dia untukku. Kalau hari ini dia tidak berlutut, jangan biarkan dia pergi. The film was translated and Lepaskan narrated saya. by M. Media. Beraninya mereka membuat ayahku berlutut. Mereka pasti sudah bosan hidup. Maju. Apa menurutmu tidak pantas membuat orang tua berlutut? Lagi pula, bukankah gelangmu sudah ditemukan? Mengapa tidak? Lupakan saja masalah ini. Jika orang lain bisa berlutut untuknya, itu pun bisa berhasil. Saya akan berlutut untuknya. Karena kalian semua sepertinya menganggap kita berada di pihak yang sama. Saya akan berlutut untuknya. Itu seharusnya sudah memuaskan kalian, bukan? Setidaknya dia lebih mempercayai saya daripada kerabat saya sendiri, Meng Winyan. Baiklah, kalau kau ingin berlutut, berlututlah. Ini salahku karena tidak mendidikmu dengan benar. Karena membiarkanmu terbiasa mencuri. Hari ini, ibu akan menggantikan posisi ibu kandungmu dan memberimu pelajaran yang setimpal. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh saya. Saya sudah berlutut. Dielin. Hentikan. Ayah,
Apa ayah baik-baik saja? Apa ayah terluka? Kemarilah. Nona, kau sudah menderita. Saya baik-baik saja. Jadi kau adalah putri dari orang tua ini. Kau tahu hari ini. Mengiwi. Kau yang ingin ayahku berlutut. Kau berani memukul putriku. Apa kau tahu siapa aku? Saya tahu. Semua informasi tentangmu sudah ada di tangan saya. 10 menit yang lalu. Sebenarnya siapa kau? Nyonya Shen, ini adalah pemilik hotel kami, sekaligus penanggung jawab grup Y. Kau Yelin. Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng, yang menguasai lebih dari separuh industri di Jiangcheng. Setidaknya kau punya kesadaran diri. Saya dengar bahwa ayah saya dan nona ini mencuri gelangmu. Nyonya Yi, insiden hari ini adalah kesalahan kami. Kami tidak tahu pria tua itu adalah ayah Anda. Ini semua hanya kesalahpahaman. 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 Lebih dari separuh industri di Jiangcheng milik keluarga Ye. Apa yang mungkin dibutuhkan ayah saya dan untuk nona ini selama dia menyukainya. Segalanya di sini adalah sesuatu yang bisa saya berikan padanya. Gelang seharga $1 juta yang tidak berharga ini. Saya benar-benar tidak peduli. Kau, Mengiwi. Terlepas dari apakah hari ini adalah kesalahpahaman, saya bagi ayah saya dan nona ini bermaksud mencari keadilan. Meskipun kau Yelin, kau tidak bisa bertindak semaumu. Saya mungkin tidak bisa bertindak semau saya. Tapi saya kebetulan tahu bahwa keluarga Man akhir-akhir ini sedang berjuang dengan arus kas. Kau, apa kau mengancam saya? Mengancam Anda? Seolah Anda sepadan dengan usaha itu? Seseorang, lucuti mereka berdua, dan seret mereka keluar. Siapa yang berani? Mulai hari ini, tidak ada anggota keluarga Meng yang boleh menginjakan kaki di properti keluarga Ye. Mengingat separuh industri di Jiangcheng dimiliki oleh keluarga Ye, bukankah itu sama saja dengan masuk daftar hitam? Memang, keluarga Meng dalam masalah besar kali ini. Wenyan, lihat, demi 20 tahun lebih yang saya habiskan untuk membesarkanmu. Kau tidak bisa hanya diam dan menonton. Meng Wenyan. Kita sudah tidak ada urusan lagi. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apapun. Meng Wenyan. Meng Wenyan. Kau tidak bisa sekejam ini. Wenyan. Nyonya Ye, saya tahu mereka melakukan sesuatu hari ini untuk mencelakai Anda. Namun, saya tetap ingin memohonkan keringanan bagi mereka. Bukankah kau bilang kau sudah tidak ada urusan dengan mereka? Tidak ada urusan lagi. Keluarga Meng telah membesarkanku lebih dari 20 tahun. Utang itu, bagaimana mungkin bisa terbayar? Oleh karena itu, baiklah. Saya setuju. Nyonya Ye, terima kasih untuk hari ini. Ini kartu nama saya. Jika Anda butuh sesuatu di masa depan, hubungi saya langsung. Baiklah. Yelin. Yelin. Kemari. Nyonya Yel, Anda jarang sekali memberikan kartu nama seperti itu. Seandainya dia putri kandung saya. Bukankah Meng Wenyan diambil karena kesalahan? Saat ini dia seharusnya masih mencari orang tua kandungnya. Tapi ini hanya dugaan saya. Jangan terlalu berharap tinggi. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, harapan saya sudah terlalu sering dipatahkan. Tapi, ini pertama kalinya saya berharap begitu besar bahwa dia adalah putri kandung saya. Saya pergi sekarang, Puan. Ayah. Ayah, apakah sakit kepalamu kambuh lagi? Leontin Duke itu. Dia memiliki Leontin Duke itu. Kicuan, The film was selidiki. translated Di mana anak and itu tinggal? narrated by Dimengerti. Media. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Mengiwi, saya dengar ayahmu saat ini sedang mencoba mencari cara untuk mendekati keluarga Ye.
Demi membahas kemitraan. Masalah ini, jangan sampai kau beritahu dia. Aku mengerti. Tuan Li. Maka kemitraan kita dengan keluarga Ye Kecuali seorang pengusaha. sepenuhnya saya serahkan kepada Anda. Ayah, aku kembali. Kemarilah, kemarilah. Biar saya perkenalkan. Ini adalah Paman Li. Halo, sayang. Kemitraan kita dengan keluarga Ye sepenuhnya bergantung pada dukungan Paman Li. Tuan Li, duduklah. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk masalah itu. Apakah berhasil atau tidak? Kita lihat saja nanti. Tuan Li, bukan itu yang Anda katakan barusan. Tuan Meng, berhasil atau tidaknya ini bergantung pada Anda. Kepada saya. Anda lihat sendiri. Selama bertahun-tahun ini, saya belum menemukan pendamping. Jika saya bisa menemukan seseorang seperti nona muda ini, bukankah itu akan sangat menyenangkan? Tuan Li, mengiu saya ini kurang didikan. Bagaimana mungkin dia layak untuk Anda? Tidak masalah. Kurang didikan. Bisa dilatih. Saya sendiri cukup ahli dalam melatih orang lain. Tuan Li. Tuan Li, ini, anak itu memang tidak punya tata krama. Tidak masalah. Baiklah, kalau begitu, saya pergi dulu. Kita bahas kontraknya nanti. Tuan Li, Tuan Li, Anda belum boleh pergi. aku punya saudara perempuan lain. Lihat, Kau mau membodohiku dengan memberikan pengganti? Ya. Dia benar-benar cantik. dia secantik dia cerdas, dan sangat pengertian pula. Aku yakin Tuan akan menyukainya setelah bertemu. Tentu saja. Untuk seseorang yang tampak dan gagah seperti Anda. Hanya seseorang dengan temperamen seperti Meng Wenyan yang pantas menjadi pasangan Anda. Benar. Benar. Jadi, bagaimana kalau kita The atur film was pertemuan? translated and narrated by Jika M. Anda Media. menyukainya, saya akan mengatur agar dia segera dinikahkan. Baiklah. Tuan Li, bagaimana dengan kontraknya? Kontrak 50 juta. Itu masalah sepele. Selama saya puas dengan orangnya, itu sama sekali bukan masalah. Bagus. Kalau begitu, senang berbisnis dengan Anda. Senang berbisnis dengan Anda. Ayah mertua. Ayah, Nyonya. Di mana Meng Wenyan? Setelah Nyonya pergi hari itu, Nona Wenyan juga pergi. Dia sudah pergi. Dia bilang dia mau pulang. Bahkan saat Tuan mencarinya, dia tidak peduli. Mungkin dia hanya rindu rumah. Meskipun ibu dan ayah memperlakukannya dengan buruk di masa lalu. 20 tahun kasih sayang. Itu bukanlah kebohongan. Kamu benar. Beberapa hari yang kita habiskan di sini, bagaimana mungkin bisa dibandingkan? Lupakan saja. Biarkan dia pergi. Wanita ini mendekati Nyonya Ye. Apa sebenarnya tujuannya? Mengiwi, apa yang sedang kamu cari? Saya kehilangan liontin giok saya. Liontin giok. Nyonya Yi, liontin giok Anda. Mengapa persis seperti milik saya? Nyonya. Mengapa kamu kembali? Mengapa wajahmu begitu pucat? Mengapa Anda di sini? Dia Leon. Lianting Giok. Dia memiliki Lianting Giokmo. Kalau begitu saya pergi dulu, kakak.
Ayah. Sakit kepalamu kambuh lagi. Lianting Jiok. Dia memiliki Lianting Jiokmu. Liontin Jiok itu awalnya milik Meng Winyan. Lalu kenapa sekarang ada di tangan Meng Yue? Meng Winyan, kau pulang di saat yang tepat. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ternyata wanita tua itu masih waspada terhadap saya. Liontin Jiok ini sebenarnya milik siapa? Liontin Jiok ini milik saya. Punyamu. Apa kau yakin itu milikmu? Saya. 20 tahun. Kau telah mencuri identitasku selama 20 tahun. Benda-benda ini seharusnya menjadi milikku sejak dulu. Apa kau tidak setuju? Kak. Saya kembalikan ini kepadamu. Sayalah yang mengambil apa yang menjadi miliknya. Pasti kau sudah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Dulu baik-baik saja. Hanya saja masa kecil saya tidak terlalu mudah. Namun untungnya, sekarang saya sudah diurus. Nyonya, dia, Meng Winyan. Bawa orang tua itu jalan-jalan. Apa kau dengar aku? Keluar. Kau juga keluar. Ibu, dia adalah. Jangan panggil aku ibu, aku bukan ibumu. Apa? Anda bilang Meng Yue adalah anak kandung Anda? Ya. Tapi dia, bukankah dia pewaris asli keluarga Meng? Yang diadopsi karena kesalahan. Bagaimana mungkin dia anak Anda? Sebelum dia kembali ke keluarga Meng, dia diculik oleh sindikat perdagangan manusia. Putriku juga begitu. Dan Liontin Jiok yang dia miliki. Serta yang aku miliki, adalah sepasang. Akulah yang secara pribadi, mengalungkan Liontin itu di lehernya bertahun-tahun lalu. Tidak mungkin salah. Lagi pula, dia bahkan menyelamatkan hidupku. Lalu mengapa dia pergi ke keluarga Meng untuk mengklaim identitasnya? Saya tidak sepenuhnya yakin apa yang salah. Saya tidak sepenuhnya yakin. Jadi, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya menyelidiki kebenaran tentang keluarga Meng yang menukar anak saat itu. Selain itu, untuk 2 helai rambut ini, bawa mereka untuk melakukan tes DNA. Dimengerti. Bagaimana dengan Meng Winyan? Dia dan keluarga Meng mengalami perselisihan yang sangat pahit. Sekarang, dengan Meng Yue tinggal di sini. Ini menyangkut putri saya. Saya tidak bisa memikirkan hal lain sekarang. Mengenai Meng Winyan, tolong bantu saya dengan mencoba membujuknya. Baiklah. Bagaimana cara saya membuat wanita tua itu percaya bahwa saya adalah anak kandungnya? Halo, Meng Yue. Akhirnya kau memutuskan untuk menelepon ibumu. Dari mana saja kau selama hari-hari ini? Ibu sangat merindukanmu sampai mati. Ibu, keluarga kami sudah bangkrut. Saya telah menghabiskan lebih dari 20 tahun menjalani hidup yang pahit. Saya tidak ingin kembali ke sana. Lalu apa maksud dari panggilan hari ini? Masa lalu, kalian semua berutang padaku selama 20 tahun. Sekarang, aku punya jalan yang lebih baik untuk ditempuh. Aku butuh bantuanmu sekali ini saja. Baiklah. Kakek. Dielin. Kakek, Anda lupa lagi. Saya Wenyan. Tidak. Kau sangat mirip dengan Dielin saat dia masih muda. Kakek, apakah Anda? Meng Winyan. Tuan Qi. Panggil saja saya Qi Chuan. Apakah ada yang Anda butuhkan? Masalah mengenai Meng Yue agak rumit. Setelah semuanya beres, Nyonya Ye akan menjelaskannya kepada Anda. Jangan terlalu dipikirkan, dan jangan bersedih. Nyonya Ye yang meminta Anda mengatakan ini, bukan? Terima kasih, Qi Chuan. Bocah itu. Itu benar-benar Anda. Qi Chuan. Ada apa? Tidak apa-apa.
Apakah hasil tes Kicuan sudah keluar? Mereka sudah keluar, tapi saya belum melihatnya. Nyonya, ada orang di luar yang membuat keributan. Menuntut untuk bertemu dengan Anda dan Nona Meng. Mereka bilang ingin membawa pulang putri mereka. Meng Winyan. Shenin. Anda lah yang pada awalnya tidak menginginkan putri ini. Nyonya Yi, saya tahu saya salah kali ini. Saya hanya datang untuk menemui Meng Winyan. Itu tidak perlu. Kenapa Anda tidak langsung saja mengatakan? Apa tujuan Anda datang ke sini hari ini? Saya datang ke sini hari ini untuk membawa pulang putri kandung saya. Putri kandung. Ibu, bukankah sudah kubilang, jangan datang ke sini dan menyusahkan Nyonya Yi? Saya bukan ibumu. Apa yang kau katakan? Ibu, apakah ibu juga akan membuangku? The film was translated Kau bukan anak and kandung saya. narrated by M Media. Meng Winyan lah orangnya. Bagaimana mungkin? Laporan tes DNA. Tes DNA yang asli salah. Saya bahkan tidak tahu apa yang salah. Ini adalah laporan tes DNA yang sebenarnya. Hasilnya adalah Meng Winyan adalah anak kandung saya. Apa yang sebenarnya benar? Meng Yui. Kau adalah anak kandung saya. Kau adalah Shishi saya. Itu luar biasa. Jadi ternyata ibu memang ibu kandungku. Meng Winyan, pulanglah bersama ibu. Ibu tahu, ibu salah. Saya tidak akan percaya lagi pada Anda. Kenapa? Saya tidak bisa melewati rintangan ini di hati saya. Saya tidak mengerti. Mengapa lebih dari 20 tahun kasih sayang tidak bisa dibandingkan dengan hubungan darah? Dan saya tidak mengerti. Mengapa ibu yang membesarkanku lebih dari 20 tahun akan memperlakukan saya seperti ini? Lepaskan saya. Jangan sentuh saya. Sekarang kau datang dan mengatakan itu padaku. Saya adalah anak kandungmu. Itu karena... Jangan katakan apapun lagi. Saya tidak akan pergi denganmu. Shenin. Karena dia tidak ingin ikut denganmu. Anda sebaiknya pergi sendiri. Keluarga kami mampu untuk membesarkan 2 putri. Kicuan. Antar tamu ini keluar. Mohon. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untukmu. Hanya sampai di sini. Selama kau bisa hidup dengan baik, itu sudah cukup. Kicuan. Meng Yui adalah anak kandung saya. Mulai sekarang, kau akan memperlakukannya seperti kau memperlakukanku. Kamu mengerti? Saudari, mengenai masa lalu, aku tidak pernah menyangka semuanya akan jadi serumit ini, karena ini sudah berlalu. Sebaiknya kita tetap berusaha untuk rukun. Wenyan, The film was Meng Yui translated sudah menjelaskan and kejadian sebelumnya narrated by kepadaku. M Media. Beberapa hal memang hanya kesalahpahaman. Saudari, ibu sangat peduli padaku. Dan dia juga peduli padamu. Jika kau menyimpan kebencian di dalam hati, kau bisa mengatakannya secara langsung. Lagi pula, salah satu dari kita adalah putri kandungnya. Dan yang lainnya adalah orang yang dia selamatkan. Tolong, jangan menyalahkannya. Maksudnya adalah, keberadaan saya di sini membuat Nyonya berada dalam posisi sulit. Bagaimana mungkin saya menyalahkan Nyonya? Bagaimanapun, Nyonya sudah berkali-kali menyelamatkan saya. Tapi Nyonya
Belakangan ini terlalu banyak hal yang terjadi. Pikiran saya sedang kacau. Saya ingin pergi untuk sementara waktu demi menjernihkan pikiran. Kamu mau pergi tidak? Kamu tidak boleh pergi. Nyonya, dulu saat Nyonya menahan saya di sini, itu untuk merawat Tuan. Dan ada alasan lain. Anak kandung Nyonya belum ditemukan. Sekarang setelah dia ditemukan. Dan Tuan sudah memiliki banyak orang yang merawatnya. Saya tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal. Tapi, Wei Yan, kakek sekarang sudah sangat menyayangimu. Dan saat ini, selain dirimu, dia tidak membiarkan orang lain mendekatinya. benar, Wenyan. Tetaplah di sini demi kakek. Demi kakek. Tidakkah kamu mau tinggal? Baiklah. Semua orang ingin kau tetap di sini. Tapi aku bertekad untuk mengusirmu. Orang tua itu terus menolak makan beberapa hari ini. Sangat melelahkan. Kamu tampak bersemangat. Itu semua berkat Nona Wenyan. Dan bubur millet yang dia buat untuk Tuan. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Aneh sekali. Orang lain semuanya sudah berusaha sebaik mungkin untuk melayani Tuan. Namun dia hanya mendengar Nona Wenyan. Sebenarnya, saya merasa bahwa Nona Wenyan lebih mirip dengan cucu kandung Tuan. Kalau dipikir-pikir, Nona Wenyan benar-benar mirip dengan Nyonya. Orang bisa saja mengiranya sebagai anak kandung. Pak tua keras kepala. Karena kau begitu menyukai bubur buatan Bang Winyan. Kali ini aku akan membiarkanmu puas memakannya. The film was Ayah, translated cuaca hari ini and sangat cerah. narrated by M. Media. Mari kita keluar sebentar untuk berjemur. Tuan, saya membuat bubur. Mari kita makan. Apakah kamu yang membuat ini? Ya, Tuan, belakangan ini. Lambung Anda sedang tidak enak. Jadi saya membuatkan bubur Jawa Wut. Tuan, ayah, Tuan. Ayah, ada apa? Meng Winyan. Mari kita lihat apakah kau masih bisa bertahan setelah ini. Cepat panggil Dr. Wu. Tuan. Jangan mendekat, ada yang tidak beres dengan buburnya. Ayah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, bertahanlah. Dr. Wu akan segera tiba. Tuan memuntahkan isi perutnya karena keracunan makanan. Jadi dia akhirnya muntah. Kombinasi makanan beracun. Ya, apa yang dimakan Tuan hari ini? Tuan sedang tidak enak badan beberapa hari ini. Jadi saya hanya membuat bubur. Dan tidak menambahkan apapun lagi. Itu menjelaskan semuanya. Saya menemukan almond di dalam muntahan Tuan. Bagaimana mungkin ada kacang almond di dalamnya? Bubur millet dan almond tidak boleh dikonsumsi bersamaan, terutama bagi seseorang seperti Tuan, yang memiliki lambung lemah dan pencernaan buruk. Kombinasi seperti itu bahkan lebih buruk. Saya tidak memasukkan almond ke dalamnya. Saya tidak tahu mengapa ada kacang almond di dalam bubur itu. Saudari, bukannya aku mengkritikmu. Kesehatan kakek sudah buruk, namun kau masih membiarkannya mengalami ini. Selain itu, untuk urusan memasak, bukankah ada staf dapur untuk itu? Jika kau tidak mengerti kecocokan makanan, kau seharusnya tidak asal memasukkan bahan. Saya hanya membuat bubur itu. Saya sama sekali tidak memasukkan apapun lagi ke dalam bubur. Jika kau tidak asal memasukkan bahan, lalu bagaimana bisa ada almond di dalamnya? Dan bagaimana bisa kau tahu dengan pasti ada kacang almond di dalam bubur itu? Cukup. Meskipun bukan kamu yang menaruhnya di sana, itu tetap kelalaian tugasmu. Kamu gagal menjaga ayah saya dengan baik. Dielin. Ayah, kamu sudah sadar.
Jangan salahkan Wenyan, jangan salahkan dia. Saya terkadang mengalami saat journey. Nah, kemarilah. The film was translated and narrated by M Media. Tuan, saya minta maaf. Anak bodoh, kakek tidak menyalahkanmu. Gielin, berjanjilah padaku kau tidak akan mengusirnya. Saya berjanji tidak akan mengusirnya. Kamu harus istirahat. Ayah saya perlu istirahat. Mari kita pergi keluar untuk membicarakan hal lainnya. Kicuan, saya serahkan masalah ini kepadamu. Dimengerti. Saya tidak akan mengusirmu. Tapi sampai hasil penyelidikan keluar, saya akan mengatur orang lain untuk merawat ayah saya. Kamu harus bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan Kicuan. Masih ada urusan di perusahaan. Awasi kakek dengan ketat. Dimengerti. Menwingan itu, mengapa semua orang masih membelanya sampai sekarang? Sini. Bukankah sudah kubilang, jangan pernah meneleponku lagi. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi mulai sekarang. Mama hanya ingin menasihatimu, karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu harus berhenti. Apa? Bahkan kau khawatir aku akan melakukan sesuatu pada dia. Tidak. Mama sudah kehilangan Winyan. Mama hanya takut kehilangan satu anak lagi. Cukup. Aku adalah orang yang dijual sejak awal. Aku adalah orang yang menderita. Selama 20 tahun lebih menggantikannya. Dan pada akhirnya, kalian semua menyayanginya. Dan tidak bisa melepaskannya. Atas dasar apa? Aku adalah putri kandung keluarga Meng. Semua yang telah kuusahakan untuk kurebut kembali, dihancurkan olehnya begitu saja. Karena kita tertukar saat lahir, maka sebaiknya kita teruskan saja kesalahan The film ini. was translated Aku akan menggantikan and posisinya narrated by M sebagai Media. putri keluarga Ye. Ketinggian ini. Memang ada kacang almond di dalam semangkuk bubur ini. Tapi saya khawatir pencernaan Tuan sedang tidak baik. Jadi saya tidak menambahkan apapun lagi ke dalam bubur itu. Saya sudah memeriksa catatan pengeluaran dapur baru-baru ini. Dan juga bertanya kepada pelayan di dapur belakang. Tapi saya tidak menemukan tanda apapun bahwa pihak dapur baru saja membeli kacang almond. Jadi, tak mungkin pelayan memasukkannya tanpa sengaja. Lalu dari mana asal kacang almond ini? Mungkinkah ada yang mencoba mencelakai Tuan? Jika seseorang ingin mencelakai kakek, ini bukan hanya sekadar insiden alergi makanan biasa. Ini akan terlalu mudah untuk ditemukan. Dia tidak ingin mencelakai nyawa Tuan. Lalu, apa sebenarnya tujuannya? Saya tahu. Dia mungkin menargetkan Anda. Tuan Qi, Nona Wen, saya punya beberapa petunjuk. Saya tidak tahu apakah ini berguna. Beritahu kami. Beberapa hari yang lalu, saat saya membersihkan kamar Nona, Nona masuk membawa sekantong camilan. Ada sebungkus almond di dalamnya. Karena sebelumnya saya sedang ingin memil, dan saya pernah membeli jenis itu, saya mengenalinya. Lalu, apakah Anda tahu di mana benda itu bisa dibeli? Supermarket terdekat menjualnya.
Baiklah, saya mengerti. Anda boleh kembali dulu. Ya. Jadi itu dia. Itu masuk akal. Orang di rumah ini yang paling ingin saya pergi saat ini. Kemungkinan besar adalah dia. Tapi dia adalah cucu kandung Tuan. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Tidak, saya harus memberitahu Nyonya. Jangan pergi dulu. Jika Anda pergi sekarang, Anda tidak akan punya bukti apapun. Nyonya tidak akan mempercayai Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan ini? Cari kesempatan untuk melihat apakah ada sisa kacang almond. Begitu kita punya bukti, kita tidak perlu khawatir Nyonya tidak mempercayai kita. Baiklah. Kalian semua menghalangi jalanku. Maka jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Apa mereka benar-benar mengira aku cukup bodoh? Untuk menyembunyikan bukti di sini. The film was translated and narrated by M Media. The Alien. Saya menemukan bahwa Menu adalah seorang penipu. Meng Wenyan adalah anak kandungmu. Kakek. Kakek, apakah kakek sudah bangun? Kakek. Aku tahu kakek tidak tidur. Hati kalian hanya tertuju pada Meng Wenyan itu. Tapi sebentar lagi, aku tidak akan peduli lagi. Tahu kenapa? Karena aku tidak hanya akan mengusir Meng Wenyan. Aku akan membuat mereka saling bermusuhan. Tidak. Saya harus bergegas dan memberitahu Helin dan Wenyan. Kakek. Pergilah ke neraka. Nona Wenyan. Ana. Saya dengar Nyonya pulang dari perjalanan bisnis hari ini. Tolong seseorang, tolong. Tolong, panggil dokter. 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 Tuan. Tuan, tolong seseorang. Tuan, tolong seseorang. Tuan. Kenapa kalian tidak membawanya The ke film rumah was sakit? translated and narrated Kenapa by kalian M tidak Media. membawanya ke rumah sakit? Bicara sesuatu apa kalian semua sudah bisu? Nona Ye, mohon terima belasungkawa saya. Kenapa kalian tidak membawanya ke rumah sakit? Nyonya Ye, Tuan jatuh dari tangga. Kepalanya terbentur lantai dan dia meninggal di tempat. Turut berduka cita. Ayah, lihat aku. Ayah. Buka matamu dan lihat aku.
Saya baru saja menemukan putri saya. Keluarga kita baru saja bersatu kembali. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Ayah. Ibu, kakek tadi baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia jatuh dari tangga? Saya tidak tahu. Kaki kakek lemah. Bagaimana mungkin dia jatuh dari tangga? Pasti kalian semua yang tidak menjaga kakek dengan baik. Tidak, bukan begitu. Nona Wenyan. Ana. Itu dia. Saya. Saat tuan tua jatuh dari tangga, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Nona Wenyan berlari panik. Saya bahkan tidak bisa menghentikannya. Mustahil saya berada di kamar saya. Saya tidak pernah keluar. Lalu di mana kalian tadi? Saya. Jangan ke sana dulu. Kau belum punya bukti apapun saat ini. Lagi pula, dia adalah anak kandung Nyonya. Nyonya tidak akan pernah mempercayaimu. Saya berada di kamar saya. Siapa yang bisa menjamin untukmu? Saya bisa menjaminnya. Saya yang menyuruhnya pergi ke kamar Meng Yu untuk mencari sisa kacang almond yang dihancurkan. Remukan kacang amen. Ini adalah rekaman pengawasan saat Meng Yu membeli almond cincang sebelum Tuan pingsan. Saya mengirim Meng Wenyan ke kamarnya hanya untuk mencari sisa kacang almond tersebut. Shishi. Tidak ada yang ingin kau jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Aku suka memakannya, jadi aku membelinya. Dan aku sudah The menghabiskannya film was sebelum itu. translated Kalau and Anda tidak narrated percaya, by M. Media. tanyakan saja padanya. Apakah dia menemukan sesuatu di kamar saya? Lagi pula, bahkan jika kau menyuruhnya pergi ke kamarku untuk mencari Emen, kau tidak pergi bersamanya. Atas dasar apa kau bisa menjamin untuknya? Jadi, bisakah saya berasumsi bahwa karena kau tidak bisa membuktikan bahwa saya menaruh kacang amen ke dalam bubur kakek dan tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak terlibat dengan kematian kakek? Apakah begitu? Tapi, Ini menyangkut penyebab kematian kakek saya. Saya sarankan kau berhenti ikut campur. baiklah, sekalipun saya tidak bisa memberikan bukti untuk Meng Wenyan, Anda tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata seorang pelayan untuk menyimpulkan bahwa dia yang melakukannya. Kau, cukup. Tuan baru saja meninggal. Bisakah kalian semua diam sebentar? Meng Wenyan. Saya akan bertanya sekali ini saja. Apakah kau yang mendorong Tuan menuruni tangga? Nyonya, meskipun saya tidak bisa membuktikan, saya tidak ada di tempat kejadian. Saya bisa menjamin kepada Nyonya bahwa saya merawat Tuan seperti keluarga saya sendiri. Lagi pula, Tuan sangat baik kepada saya. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Jika saya berbohong sedikit pun hari ini, semoga saya mati dengan mengenaskan. Baik. Saya percaya padamu. Sama seperti Tuan mempercayaimu. Apa itu di tangan kakek? Benar. Itu kancing mansat milik Mang Wenyan. Benar. Saya perhatikan setelah kecelakaan itu. Mang Wenyan tiba-tiba kembali ke sisi Tuan. Sekarang setelah saya pikirkan, Mang Wenyan kembali hanya untuk mencari kancing mansat itu. Tidak, itu bukan saya. Kancing baju saya semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Lalu, mungkinkah bahwa kau pergi dan mengganti pakaianmu? Lagi pula, ada banyak waktu di sela-sela kejadian itu. Geledah dia. Baik. Nyonya, kami menemukannya. Kemeja ini. Kurang satu kancing mansat. Apalagi yang ingin kau katakan untuk membela diri?
Bagaimana ini bisa terjadi? Diam. Saya tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu. Saya The begitu film was mempercayaimu. translated and narrated by M. Media. Apa kau menganggap saya bodoh? Tidak, Nyonya. Tidak. Kakak, jika kau menyimpan dendam, karena apa yang terjadi sebelumnya, seharusnya kau tidak melampiaskannya kepada kakek. Lagi pula, kakek tak pernah memperlakukanmu buruk. Tuan begitu baik padamu. Mengapa kau tega melakukan ini padanya? Saya tidak melakukannya. Saya benar-benar tidak melakukannya. Segala hal yang menimpa ayah saya akhir-akhir ini, bukankah semuanya melibatkanmu? Jadi ternyata itu memang saya. Ini semua salah saya. Saya minta maaf, saya minta maaf. Nyonya, masalah ini belum sepenuhnya diselidiki. Kesaksian saksi dan bukti fisik semuanya ada di sini. Dan kau masih ingin saya mempercayainya. Saya membenci diri saya sendiri karena ini. Saya benci karena saya begitu mempercayainya. Sayalah yang menyebabkan kematian ayah saya. Kurung wanita ini di ruang bawah tanah. Seret dia keluar. Baik. Nyonya sedang sangat marah saat ini. Dia tidak akan mendengarkan apapun. Saya harus menemukan buktinya terlebih dahulu. Lepaskan saya. Meng Winyan, kakakku tersayang. Nyonya sebenarnya sangat baik padamu. Dia hanya mengurungmu. Itu adalah kakek saya. Ayah kandungnya sendiri. Nyonya memperlakukanmu dengan sangat baik. Namun, kau masih berkomplot melawan Tuan. Benar. Apa niatmu saat masuk keluarga Ye? Kaulah yang menyebabkan kematian kakak. Saya benci bagaimana kau selalu bersikap sebagai korban. Mengapa semua orang di sekitarmu menyukaimu? Nyonya menyukaimu, kakek menyukaimu. Bahkan anjing yang dipelihara Yelin ada di pihakmu. Tapi lihat dirimu sekarang. Lihat keadaanmu saat ini. Siapa yang tersisa untuk menyelamatkanmu? Saya sungguh tidak mengerti mengapa Nyonya begitu memihak padanya sejak awal. Padahal jelas bahwa Nona adalah anak kandung Nyonya. Bukankah itu hanya karena dia tahu cara bersikap sebagai korban? Dan pria tua itu bahkan melindunginya. Itulah mengapa saya membunuh. Maksud saya, itulah mengapa saya tidak bisa membiarkan ibu tertipu olehnya. The film was translated and Nona, narrated by M. Media. Saya rasa saya mendengar suara. Dia tak mungkin mendengar ucapanku tadi, kan? Pria tua keras kepala itu. Bahkan setelah mati pun, dia hanya membuat masalah untuk saya. Ayah, saya sungguh tidak mengerti. Mengapa Mang Winyan ingin mencelakai ayah? Masuklah. Apa ini? Pukul 1 tadi malam. Saya melihatnya, mengendap-endap, seolah sedang mencari sesuatu. Saya bertanya-tanya, mungkinkah insiden yang menimpa Tuan ada hubungannya dengan dia? Foto-foto ini saja tidak membuktikan apapun. Tapi bagaimana jika saat itu dia kebetulan menjatuhkan sesuatu di sana? Ada satu hal lagi. Beberapa hari yang lalu, saat saya pergi mengantarkan berkas, saya tidak sengaja mendengar Putri Sulung keceplosan. Dia mengatakan kondisi Tuan ada hubungannya dengan dia. Mustahil. Shishi tidak punya alasan untuk melakukan itu. Kesalahan saya karena mempercayai Mang Winyan. Nyonya. Nyonya. Shishi.
Shishi, bagaimana kau bisa jatuh seperti ini? Cepat, panggil Dokter Wu. Ya, Apa kau baik-baik saja? Kami baru saja melihat Nona berlari menuruni tangga. Dia terpeleset, lalu dia terjatuh menuruni tangga dan membentur pagar tangga. Saya tidak tahu bagaimana Liontin Jok itu terjatuh. Saya sangat khawatir. Liontin itu akan hancur. Saya tidak memperhatikan jalan. Anak konyol. Apakah Liontin Jok ini lebih penting daripada dirimu? Tapi, ini adalah peninggalan ibu untuk saya. Saat Liontin Jok itu terjatuh, saya panik. Kakek sudah tiada. Ibu adalah satu-satunya yang saya miliki. Saya tidak ingin kehilangan ibu juga. Saya tahu, saya akan selalu berada di sisimu. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu. Shishi, Nona, Shishi, Nona. Shishi begitu perasa. Bagaimana mungkin saya meragukannya? The film was translated and narrated by M Media. kami baru saja membicarakan kondisi Tuan. Lalu Nona muda terjatuh. Tidakkah menurut Anda, itu terlalu kebetulan? Tanpa bukti nyata. Kita harus membiarkan masalah ini berlalu. Mengerti. Halo. Bantu saya melakukan tes DNA. Untung saja tidak ada bekas luka. Ibu, jangan khawatir. Saya sudah jauh lebih baik sekarang. Ibu, saya khawatir bahwa Meng Wenyan akan mencoba mencelakai ibu lagi. Jangan khawatir soal itu. Mengenai Meng Wenyan, saya punya rencana sendiri. Kemarilah. Ini, minumlah obatmu. Saya akan menerima panggilan telepon dulu. Hati-hati, ini panas. Halo. Dasar nenek tua, kau masih memikirkan Meng Wenyan? Meng Wenyan, saya akan membuatmu menyesal karena masih hidup. Nyonya. Ini adalah pusaka milik ayah saya. Ya. Berikan padaku. Baik. Ayah, saya salah. Saya seharusnya tidak membangkang pada ayah. Saya seharusnya tidak menikah dengan bajingan itu. Saya salah. Putri bodoh. Ayah tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun, kamu adalah putri ayah. The film was translated and narrated by M Media. Dielin, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan padamu. Sebenarnya, pertama kali saya melihat Meng Wenyan, saya melihat Liontin Giok di lehernya. Belakangan, saya menemukan bahwa Meng Yu adalah seorang penipu. Meng Wenyan adalah anak kandungmu.
Halo. Cepat pergi dan beritahu Nyonya Muda. Tuan Ki telah memasuki kamar Nyonya Tua. Meng Winyan, meskipun kau dalam keadaan seperti ini sekarang, mengapa semua orang masih memikirkanmu? Apa kau sebenci itu pada saya? Silakan. Jika kau mampu, bangkitlah dan pukul saya. Kau cukup angkuh. Saat kau menyelamatkan Nyonya, bukan? Bagaimana kau tahu tentang hal itu? Tidak perlu tahu bagaimana saya bisa tahu. Beberapa bekas luka di tubuh, bukanlah apa-apa, tapi bekas luka di wajah. Sungguh sesuatu yang memalukan. Nyonya Muda, bukankah Anda meminta saya untuk mengawasi Kicuan? Anda bilang jika dia pergi menemui Nyonya. Saya harus memberitahu Anda, dia benar-benar pergi menemuinya. Dan, dia memegang gelang di tangannya. Nyonya, Apa ini? saya menemukan ini di dekat tempat di mana Tuan mengalami kecelakaan. Noda darah pada gelang itu. Saya sudah memeriksakannya. Itu milik Tuan. Saya pikir, pasti saat Putri Sulung mendorong Tuan. Itulah sebabnya dia pergi mencarinya. Jadi dia pergi mencari. Lihat ini. Nyonya, surat ini. Ayah saya meninggalkan ini. Dia bilang Wenyan sebenarnya adalah anak kandung saya. Jadi begitu rupanya. Semuanya masuk akal sekarang. Ayah saya menemukan identitas asli Meng Yue. Jadi dia harus membungkamnya. Bukankah itu berarti? Cepat, selamatkan Wenyan. Nyonya, Jangan khawatirkan saya. Pergilah. Cepat, selamatkan Wenyan. baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Nyonya, Meng Wanyan telah dibawa. Mundur. Meng Winyan, pergilah ke neraka. Kau sudah memiliki segalanya. Mengapa kau harus terus mengurung saya di sini? Saya tidak punya apa-apa. Saat kecil, saya kelaparan dan kedinginan. Saat saya dicambuk dengan rotan oleh pedagang manusia, lalu jatuh terguling dari tangga. Saya adalah anak kandung keluarga Meng. Bahkan pria tua dari keluarga Yi itu berdiri di pihakmu. Dia juga pantas mati. Semua orang yang baik padamu, mereka semua pantas mati. Kau yang telah membunuh Tuan, pria tua itu, dia pantas mati. Karena saya sudah mencapai titik tanpa jalan kembali, maka pergilah ke neraka. Berhenti. Letakkan pisau itu. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Bagaimana kau bisa menemukan jalan ke sini? Begitu ya, sekarang kau sudah tahu semuanya, bukan? Kalau begitu, apalagi yang perlu dibicarakan? Kalau kau ingin menyelamatkan putrimu, merangkaklah ke sini dengan berlutut. Benarkah jika saya berlutut, Anda akan melepaskan anak saya? Ya, asalkan kau berlutut. Aku akan melepaskannya. Berlutut, berlutut sekarang. Baiklah. Tolong, jangan gegabah. Saya akan berlutut. Nyonya, Jangan mendekat. Selama saya bisa menyelamatkan anak saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang seangkuh dirimu akan berakhir seperti ini. Sayang, jangan takut. Saya sudah melakukan seperti yang Anda minta. Bisakah Anda melepaskan anak saya sekarang? Putrimu, apa kau tahu apa yang paling membuatku jijik darimu? Dan ayahmu yang malang itu. Mengapa semua orang tidak menyukaiku? Tidak ada jalan kembali bagiku sekarang. Karena sudah begini, mari kita hancur bersama-sama. Meng Winyan, pergilah ke neraka. Tidak. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka dimanapun? bawa dia pergi. Meng Winyan, aku tidak akan pernah memaafkanmu, bahkan sampai mati. Ibu yang gagal menjagamu. Ibu pasti akan menebus kesalahan pada masa depan. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Ibu.